Halo semuanya, selamat datang di Setir Kanan. Kali ini gue masih di GJAW dan di sebelah gue udah ada ini Daihatsu Ayla yang paling baru, generasi kedua. Dan sejak Februari kemarin kan kami terus ikutin ya perkembangannya. Dari yang pertama kali launching dia masih di blackout, nggak bisa lihat interior dan mesinnya. Terus akhirnya launching juga di GJAW ini kemarin, udah kami bikinin juga reviewnya. Dan sekarang pada video kali ini gue bakal ngajakin kalian semua buat ngerasain bagaimana sensasi berkendara dari si mobil ini. Gimana ya dengan basisnya yang baru, dengan mesinnya yang baru, terus juga interiornya baru kan jadi lebih seger lagi ya, jadi fun. Nah penasaran kan? Langsung aja kita cus, let's go kita test drive. Oke Sobat Setir, sekarang gue udah di dalamnya Daihatsu Ayla yang terbaru, dimana dia udah keyless, jadi udah praktis banget. Kuncinya ini mirip nih sama abangnya si Rocky, si tombol locknya itu di logonya. Wih, jadi simple, manis. Dan juga keyless sudah masuknya gampang, dia juga udah pakai engine start stop. Nah, jadinya kita juga mudah dan jauh lebih mewah ya mobilnya. AC juga udah digital, jadi kita gampang nih untuk ngoperasiinnya. Udah ada max cool juga, sekali tekan tombol langsung naik dia untuk ini AC-nya, jadi yang paling maksimal. Nah head unitnya sekarang juga udah ada ganjil genapnya nih Sobat Setir. Dia ukurannya 7 inch dan tapi dia udah bisa Apple CarPlay dan Android Auto. Asik banget nih, keren tuh ada Android Auto dan Apple CarPlay. Oke, kita atur-atur dulu joknya sama setirnya, dia bisa naik turun. Oke, joknya dia bisa maju mundur dan juga bisa untuk reclining nih. Oke, udah enak, udah pas. Ini yang transmisi otomatis, ini yang 1200 cc. Dia pakai CVT, di CVT. Dan langsung aja kita jalan dulu nih Sobat Setir. Oke. Nah, sekarang kan dia pakai mesin yang sama nih kayak si abangnya Daihatsu Rocky. Setirnya enteng ya. Wah. Tapi gasnya emang langsung ngacir nih Sobat Setir. Wah. CVT-nya, di CVT-nya ini emang dia benar-benar jadi agresif nih. Tuh. Ditowel dikit banget langsung ngacir mobilnya. Wah. Dan gue amazed banget sama setirnya sih, langsung berasa banget beda nih sama generasi sebelumnya. Ataupun kalau kita bandingin sama si rivalnya, atau ya masih saudaranya lah ya bisa kita bilang, si Agya tapi yang GRS. Karena yang itu kan setting-settingnya lebih sporty ya, jadinya emang setirnya agak sedikit lebih berat. Yang ini lebih enteng tapi masih direct juga, feelingnya masih enak. Wah, ini sih lebih cocok emang kalau untuk harian di perkotaan Sobat Setir. Oke, kita tarik dikit. Oke, memang kalau untuk tarikannya sejauh ini sih cukup. Dia nggak yang wah banget, tapi udah cukup. Karena ya itu, mesinnya kan yang 1200 cc ini dia menghasilkan tenaga di 88 PS dan torsinya di 113 Nm. Itu sama persis kayak outputnya yang Rocky 1200 cc juga. Dan ya itu cukup banget. Apalagi mesin ini kan emang udah terkenal dengan kehalusan dan keiritan yang Sobat Setir. Jadi udah nggak perlu diraguin lagi lah. Oke, ini ada speed bump dikit-dikit. Ya kerasa. Ini ada polisi tidur. Oke. Suspensi belakangnya enak loh. Suspensi belakangnya nggak sama kayak karakter Ayla yang generasi sebelumnya. Kalau yang dulu kan kayak mental-mentul, kayak kurang smooth gitu. Kayak ini smooth, enak. Setirnya enak banget pakai satu tangan. Wih, gampang. Wah, ini sih buat di macet-macet atau ya buat selap-selip di kota ya banget nih. By the way, radius putarnya juga dia jempolan nih Sobat Setir. Mobilnya mungil, terus juga lincah, dan radius putarnya diklaim cuma sekitar 4,4 meter aja. Jadi buat putar balik atau buat manuver tuh udah enak banget mobil ini. Emang nih Daihatsu membuat mobil ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia itu cocok banget. Enak banget nih. Secara visibilitas mobil ini enak, dia
Dari kaca depan, kaca samping, kiri kanan, belakang itu enak ngelihatnya, nggak ada gangguan. Tapi memang pilar A lumayan gede sekarang dan ini ya cukup membuat blind spot sedikit lah, tapi masih oke. Oke, bandingannya empuk, bandingannya enak. Si bandingannya bukan rasa LCGC ya sekarang ya, gawat lagi. Waduh, makin naik kelas nih Sobat Setir. Oke, kita coba sedikit manuver. Enak sih. Kalau soal kekedapan kabin, mobil ini udah oke banget. Dari suara luar itu hening, nggak masuk ke dalam. Road noise yang masih agak masuk dikit. Putaran rodanya masih agak masuk dikit. Tarik dikit. Oke, kalau dia tuh transmisinya yang DCVT-nya dia nggak ada power mode di sebelah sini. Dia adanya untuk si transmisinya ada sport dan juga ada yang B. B ini sebenarnya biasanya ada di hybrid ya, kayak brake. Ya sama lah fungsinya, ini juga untuk braking. Jadinya buat kita menuruni akselerasi itu dibantu sama transmisi biar gak pakai rem terus. Jadinya nggak panas remnya. Overall sih mobilnya enak banget nih Sobat Setir. Wah, penasaran banget pengen nyoba yang jarak jauhnya nih. Nah, kalau yang Ayla ini dia ada pilihan mesinnya ada dua, ada yang 1000 cc 3 silinder ataupun 1200 cc 3 silinder juga. Dan soal getaran mesin sih, kalau lagi jalan dia nggak kerasa sama sekali. Cuman kalau lagi diam kayak gini lumayan nih. Idle dia agak getar-getar dikit, tapi itu masih di batas yang wajar banget. Dan hening mobilnya enak. Nah, kalau yang Ayla dia speedometernya warna orange, dia masih yang analog, belum digital penuh. Tapi untuk MID udah digital, udah lengkap, sama lah ya kayak generasi sebelumnya. Dia ada untuk indikator transmisi, ada juga untuk jam, ada odo, terus ada trip A, trip B, ada ini nih bar untuk si bensinnya, ada average konsumsi bahan bakar, ada range. Overall sih mobil ini berubah secara keseluruhan, dengan basisnya juga kan udah berubah ya jadi di NGA. Mobil ini sih jauh lebih fun, jauh lebih asik lagi, dan tentunya jauh lebih mewah. Desain interiornya sih gak ngebosenin nih Sobat Setir. Nah, gak sabar nih pengen cobain untuk jarak jauhnya. Tungguin aja ya, makanya subscribe biar gak ketinggalan nih update kita selanjutnya. Oke Sobat Setir. Oke Sobat Setir, berarti segitu dulu untuk first drive kita terhadap si Daihatsu Ayla generasi kedua ini. Gimana menurut kalian? Emang dari basisnya aja yang udah pakai DNGA, jadi membuat dia semakin fun to drive, dan juga interiornya yang baru bikin dia tampil lebih seger lagi. Dan respon mesinnya nih, ada pilihan yang 1000 cc dan yang 1200 cc, bikin kita banyak opsi. Dan juga yang 1200 cc ini oke banget nih Sobat Setir, responsif banget dan halus tentunya. Oke, harganya sendiri dia ada dari 3 tipe ya, ada yang X, ada yang M, dan ada yang R. Dan harganya itu masih di bawah 200 juta semua, jadi masih oke banget tentunya. Dan untuk hal yang paling gue suka dari mobil ini tentu aja dari interiornya yang sekarang makin segar, dan juga rasa berkendaranya yang semakin fun lagi. Kalau kalian gimana? Komentar di bawah ya. Kalau kalian suka juga dengan video ini, jangan lupa untuk kasih like, terus juga subscribe biar nggak ketinggalan sama video-video kita yang baru tentunya. Oke, segitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk juga follow Instagram kami dan TikTok kami di setirkanan_official. Gua Krisnadi, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam setir kanan.